Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sampai saat ini. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk menyampaikan mutiara ilmu yang berjudul Mari Beragama dengan Sepenuh Jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Ayat ini mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa beragama atau berislam secara utuh dengan tidak meninggalkan satupun kewajiban-kewajiban ibadah yang telah disyariatkan oleh Islam. Kesempurnaan dalam menjalankan ibadah juga bukan hanya terkait ibadah mahdah, yakni ibadah yang sudah memiliki ketentuan khusus. Namun, kesempurnaan ini juga terkait dengan ibadah yang di dalamnya memuat nilai-nilai universal agama seperti kemanusiaan, kejujuran, saling menghormati, dan tidak berbuat zalim kepada orang lain. Ini akan mendatangkan keselamatan sebagaimana makna dari kata Islam itu sendiri yakni selamat. Keselamatan akan mendatangkan keselamatan yang diraih bukan hanya saat kita hidup di dunia, namun saat kita nanti berada di yaumil hisab, yakni hari perhitungan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia. Pada saat itu, kita tidak memiliki daya upaya untuk mengelak laporan data perbuatan-perbuatan kita di dunia. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran, surat Yasin ayat 65. Yang artinya, pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Seharusnya, dengan meresapi makna dua firman Allah ini, kita sebagai manusia sadar untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan yang dengan berbagai upayanya masuk ke dalam aliran darah kita dan mempengaruhi kita untuk tidak berislam secara sempurna. Dengan peringatan ini, kita diarahkan untuk tidak terjebak dalam sikap beragama yang mengedepankan formalitas semata. Sikap ini seperti tetap melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan sejenisnya. Namun, di sisi lain, kita tetap melakukan kezaliman, menyakiti orang lain, dan mengambil hak yang bukan milik kita. Na'udzubillah. Terlebih di era modern saat ini, sikap hedonisme atau cinta kepada materi dunia semakin terasa menjangkiti kehidupan manusia. Sikap cinta dunia ini akan rawan sekali menjadikan seseorang melakukan tindakan yang tidak menghiraukan apakah itu halal atau haram. Gemerlap dunia telah membutakan hati mereka. Keserakahan telah mengalahkan kemanusiaan. Kekuasaan telah menumbuhkan kesombongan dan perilaku semena-mena kepada orang lain. Di depan mampu mengungkapkan teori agama secara manis, namun di belakang, praktek-praktek yang melanggar tuntunan Islam masih saja dilakukan. Sikap-sikap inilah yang menjadikan seseorang jauh dari beragama secara sempurna. Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya orang yang merugi dari umatku adalah orang yang besok pada hari kiamat sedang ia membawa pahala sholat, pahala puasa, dan pahala zakat, namun ia juga datang dengan amalan mencaci ini, menuduh ini, makan hartanya orang ini, mengalirkan darahnya orang ini, memukul orang ini. Nah, kemudian pahala kebaikan ini pun akan diberikan kepada orang yang ini. Orang yang ini, pahalanya diberikan kepada orang yang ini. Apabila pahala yang dibuat menebus sudah habis, dosa dari orang yang dizolimi akan diberikan kepada orang yang ini. Lalu dimasukkan ia ke dalam api neraka. Perlu disadari, beragama dengan sepenuh hati dan jiwa inilah yang menjadi cara untuk menyempurnakan keislaman kita. Disinilah pentingnya mengelola karunia Allah Subhanahu wa taala berupa hati nurani dan nafsu. Dua hal ini merupakan kekuatan yang jika diolah dengan baik akan mampu menjadikan kita sebagai golongan orang yang selamat dan mampu beragama dengan totalitas.
Hati nurani selalu membisikkan kepada kita hal-hal yang baik seperti kejujuran, keadilan, dan berkata yang baik dan yang benar, dan sejenisnya. Namun, di sisi lain, nafsu menyeret kita kepada tindakan-tindakan ceroboh yang dapat menjerumuskan kepada jurang kehinaan, seperti merasa hebat, merasa sombong, merasa lebih dari orang lain, dan sejenisnya. Mari kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Quran Surat Al-Imran ayat 112. Demikian, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjadi seseorang Muslim yang secara totalitas dalam beragama. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.